Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya David Kalik, NIM 45227. Saya akan menyelesaikan UTS Filsafat Timur. Saya akan membacakan PPT saya, yaitu tentang 6 sistem filsafat India. Pengertian 6 sistem filsafat India. 6 aliran dalam sistem filsafat ortodoks India dikenal sebagai istilah sadharhanas. Secara filosofis, kata darshana berasal pengetahuan tentang prinsip tertinggi atau pola yang melandasi kreasi fenomenal dan tentang pembagian kategori unsur-unsur yang membentuk pola-pola tersebut. Sedangkan dalam ajaran filsafat Hindu, darsana berarti pandangan tentang kebenaran. Jadi saddarsana berarti 6 pandangan tentang kebenaran, yang mana merupakan dasar dari filsafat Hindu. Aliran dalam sistem filsafat India ini dikembangkan sebagai hasil dari pengetahuan yang didapat melalui masa Weda, Brahmana, Upanishad, dan Purana dalam sejarah pemikiran India. Keenam sistem filsafat tersebut dikelompokkan menjadi 3 pasangan ganda, dan setiap pasangan merupakan aspek yang saling melengkapi. Adapun ketiga pasangan kelompok itu adalah Nya Vaishika, Samkhya, Yoga, dan Mimamsa, Vedanta. Jika keempat sistem pemikiran India lainnya, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta, adalah bersifat spekulatif, dalam arti bahwa mereka menjelaskan alam semesta sebagai suatu kesatuan menyeluruh. Sistemnya PICK mewakili tipe filsafat analitis serta menjunjung tinggi akal sehat dan sains. Berikut adalah aliran-aliran dalam filsafat India. Yang pertama, Nya Vaishika. Pengertian: filsafatnya didirikan oleh Gautama. Nyanya dalam arti sempit bermakna silogistis, sedangkan dalam arti lebih luas, nyanya berarti pemeriksaan objek-objek melalui bukti-bukti. Jadi dapat dikatakan bahwa nyanya adalah sistem filsafat India yang mengemukakan kebenaran menggunakan rasio dan akal. Realisme. Nyanya menyajikan filsafatnya menurut metode logis atau silogistis. Sistem nyanya menyajikan filsafatnya menurut metode logis atau silogis. Sistem nyanya mengenal 16 predikat atau kategori yang terlibat pendekatan logis untuk mendapatkan pengetahuan. Predikat ini adalah bukti, objek pengetahuan, keraguan, motif, contoh, kesimpulan, premis, argumen, penentuan, ketatan, diskursus, kontroversi, keberatan, kekeliruan, penyimpangan, kontradiksi, pembuktian kesalahan, dan sangkalan. Adapun filsafat Vaishika, aliran ini didirikan oleh Kanada Vaishika, mengambil nama dari kata Vaishesha yang artinya kekhususan, yang merupakan ciri pembedaan
dari benda-benda. Yang kedua yaitu ajaran. Walaupun sistemnya mengutamakan logika, ia juga berurusan dengan jiwa, pikiran, tubuh, intelek, panca indera, serta objek-objeknya. Realismenya tidak dapat berbicara tentang logika, tapi juga membicarakan ganjaran baik dan buruk dari tindakan manusia. Hakikat kemauan, kesalahan, kesakitan, perpindahan jiwa, dan pembebasan akhir. Sistem filsafat Veisheshika menggunakan 7 kategori untuk menganalisis secara menyeluruh semua komponen yang ditemukan dalam alam semesta dan hubungan yang terletak di antara mereka agar dapat memanfaatkannya untuk tujuan material. Adapun ketujuh kategori tersebut adalah substansi, kualitas, tindakan, identitas umum, individualitas, partikularitas, hubungan relasi, pengangkalan, negasi, dan eksistensi. Jika hanya menjelaskan proses serta metode yang tentang pengetahuan objek yang rasional, maka fisika mengembangkan konstitusi atomis benda-benda yang diterima oleh Nyonya tanpa argumen. Nyonya dan fisika adalah pasangan sistem filsafat yang menjadikan argumen, logika, dan kemampuan menganalisis pengalaman sebagai tema sentralnya. Namun dengan pendekatan yang berbeda, kedua aliran ini memandang realitas dengan pandangan yang pluralitas. Sistem fisika mulai dari konsepsi ada dan mengembangkan ide-ide dari ada, sedangkan realismenya mulai dengan mengetahui. Konsep sistem filsafatnya dan fisika mirip dengan pemikirannya Plato tentang substansi dan kategori serta bagian intelligible dan bagian sensibel. Bagi Plato, pengetahuan dapat diperoleh dengan jalan yang sensibel, yaitu ilusi, opini, dan penginderaan, dan jalan intelligible dengan pengetahuan, intelek, dan sains. Padanya Veisheshika pun demikian, manusia memiliki kemampuan sensibel dan intelligible untuk melakukan penyimpulan atas hubungan sebab akibat dan sebaliknya. Dan penyimpulan atas abstrak persepsi. Ciri yang menarik dalam kedua sistem yang berpasangan ini adalah teori subatomis yang menerima adanya 4 unsur dasar, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang B yaitu samkhaya atau yoga. Pengertian kata samkhaya dalam bahasa Sanskerta berarti renungan. Samkhaya adalah metode untuk merealisasikan fakta filsafat tertinggi melalui pengetahuan. Sedangkan yoga berarti kontemplasi, mewakili metode untuk merealisasikan fakta yang sama melalui meditasi yang tetap dan konsisten. Pendiri dari aliran Samkhaya ini adalah Kapila, sedangkan yang merumuskan sistem yoga adalah Patanjali. Berikut adalah ajaran. Pertama, Samkhaya dan yoga berurusan dengan 2 kategori dasar dari realitas, yakni purusha atau self dan praktis atau primordial matter.
Purusha ini bersifat pasif dan bebas dari prakti, namun dia dianggap sebagai penggerak utama. Penyebab pertama bagi proses kosmik, sedangkan kodrat praktik bersifat aktif. Aktivitasnya mengimplikasikan suatu penggerak. Purusha dibaratkan seperti magnet, sedangkan praktis adalah seperti besi yang merespon terhadap magnetisme. Purusha. Hubungan Purusha praktik dapat dibandingkan dengan orang lumpuh yang duduk di atas pundak orang buta. Purusha adalah prinsip inteligensi tidak berubah yang terrefleksi dalam praktis dalam menciptakan dunia kasat mata. Yang kedua adalah 3 aktor dalam proses mendapatkan pengetahuan, yakni subjek pengendali, objek pengetahuan, dan proses mengetahui. Bagi Samka, yang mengetahui adalah Purusha. Objek pengetahuan itu adalah modifikasi pikiran, dan proses pengetahui adalah proyeksi gelombang-gelombang kesan-kesan yang muncul dari objek dan diproyeksikan ke dalam kesadaran. Ketiga, menurut sistem Samkhya, penderitaan dapat dihilangkan dalam melakukan pengetahuan yang berat yang muncul dari pembedaan yang benar antara diri dan bukan diri. Penyebab penderitaan adalah pengetahuan yang salah. Penderitaan ditemukan dalam praktik, bukan dalam Purusha. Menurut Samkhya, pembebasan akhir hanya dapat dicapai melalui pengetahuan, sedangkan yoga menawarkan teknik-teknik fisikal untuk mencapai pengetahuan ini. Jenis pengetahuan yang dimaksudkan oleh sistem Samkhya sebagai sarana menuju pembebasan adalah pengetahuan transcendental yang diperoleh lewat pengalaman aktual dari realisi diri. Pengetahuan ini tidak dapat dicapai tanpa disiplin kerja keras lewat latihan yoga dalam jangka waktu yang lama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan diuraikan oleh filsafat Samkhya diselesaikan dengan latihan yoga. Berikut yaitu Mimamsa Vedanta. Pengertiannya secara etimologis, kata Mimamsa berarti bertanya atau penyelidikan yang rasional. Filsafat Mimamsa dirumuskan oleh Jaimini. Sedangkan Vedanta dirumuskan oleh Vyasa. Sistem Mimamsa Vedanta adalah dua bagian dari satu filsafat yang mewakili unsur paling ortodoks dari tradisi Weda. Kedua sistem ini menjelaskan perkembangan, tujuan serta ruang lingkup teks Weda. Karena kedua sistem ini berhubungan dengan aspek-aspek eksklusif dari Weda, maka tidak terdapat banyak kesamaan di antara kedua filsafat ini. Mimamsa berhubungan dengan suatu kosmis atau sabda Brahman, sedangkan filsafat Vedanta berhubungan dengan realitas terakhir. Yang berikut yaitu ajarannya. Adapun ajaran-ajarannya, yang pertama yaitu Mimamsa tidak mengenal eksistensi Tuhan, yakni kosmis yang memberikan hukuman atau hadiah pada tindakan individual yang dilakukan oleh jiwa individual. Menurut sistem Mimamsa, tindakan sendiri menghasilkan ganjarannya sendiri. Namun, Mimamsa adalah sebuah filsafat politeistik yang percaya pada eksistensi sejumlah makhluk supernatural yang disebut dewa, dan secara populer para dewa ini tinggal di surga. Menurut filsafat Mimamsa, jiwa individual terbebas jika ia naik ke surga. Mimamsa adalah sebuah disiplin esoteris. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan surgawi dengan merealisasikan suara kosmis
Upacara kurban dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, sistem filsafat Vedanta merupakan sistem filsafat yang mempertahankan filsafat panteistik Mimamsa, tetapi menganggap seluruh alam semesta berasal dari satu esensi abadi, yakni Brahman. Brahman adalah roh universal yang impersonal. Menurut sistem Vedanta, walaupun Brahman itu tidak memiliki sifat atau tindakan, namun ia adalah sumber pertama yang mengalirkan semua ciptaan, serta akhir kemana mereka akan mengalirkan semua ciptaan, serta akhir kemana mereka akan kembali. Jadi dapat dikatakan bahwa Brahman adalah pencipta sekaligus ciptaan. Brahman menciptakan alam semesta dari dirinya dan melalui dirinya. Ini berarti bahwa materi untuk penciptaan berasal dari dirinya dan melalui dirinya. Baiklah, itulah ya hasil pembahasan PPT saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.